Salam Rahayu, bertemu dengan saya Ditya Fajar Utama. Kali ini tetap di channel Boworeso. Kali ini kita akan membahas tentang hukum, satu yang beda dengan postingan-postingan kita sebelumnya. Bersama dengan narasumber kita, seorang pengacara yang terkenal. Mungkin bisa diperkenalkan, Mas. Monggo. Pengacara yang terkenal di kalangan demit. Asik. Oke, saya seorang praktisi hukum tepatnya dan stay di Malang, tinggal di Malang. Nama saya Roni. Siap. Kalau untuk teman-teman budaya atau teman-teman jalanan pasti familiar lah. Ya, seperti itu. itu yang sangat familiar. Ini kan mengulik sisi lain dari jenengan. Oh gitu. Gih, monggo. Itu Mas, di kesempatan kali ini sempat santer sih, saya sebenarnya ingin bertanya beberapa hal kepada jenengan tentang pertengahan tahun kemarin kan yang sempat rame Omnibus Law dan satu tentang RUU minuman beralkohol. Itu menurut pandangan panjenengan gimana sih, latar belakang lahirnya RUU ini sebenarnya apa? Gitu. Ya. Sebelumnya saya harus ngomong secara saya sebagai seorang budayawan atau seorang praktisi pengacara atau seorang pengamat hukum. Kalau saya sebagai seorang budayawan, Ya. saya kan ini DPR kurang kerjaan. Wah. Itu jelas kalau saya sebagai seorang budayawan. Sesi pertama sebagai pengamat hukum. Nah, kalau pengamat hukum ya seperti tadi sangat mirip dengan ketika saya sebagai orang budaya. Sebetulnya ini rancangan undang-undang minuman beralkohol ini rancangan undang-undang yang apa ya, nggak urgent, nggak penting, seharusnya nggak masuk di dalam prolegnas, nggak prioritas untuk disahkan di tahun ini, nggak seharusnya. Karena kenapa? Satu, di dalam KUHP sudah ada mengatur itu. Di peraturan-peraturan lain di bawahnya, KUHP itu setara dengan undang-undang. Siap. Nah, di peraturan-peraturan di bawahnya, baik itu peraturan menteri maupun perda, itu sudah ada yang mengatur tentang itu. Lalu tentang itu diundang-undangkan menjadi RUU Minor, ini saya kira lucu. Urgensinya bagaimana ya? Iya, ini Indonesia akhirnya undang-undang selalu ditumpuk undang-undang lagi. Ya. Ini yang sangat dilapo yo, itu. Cuma ketika saya baca RUU-nya, kebetulan saya tadi nge-print RUU-nya, saya baca RUU-nya, ya akhirnya ya nggak ada yang penting. Nggak ada yang penting, cuma pentingnya adalah pasal pidananya lebih besar. Gitu. Iya, pasal pidananya yang lebih besar. Contohnya misalnya pasal 20, ini tentang hukuman pidananya ya. Setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 bulan dan paling lama 2 tahun dengan denda 10 juta. Tadi lek sampean kok ketemon ngombe, iku minimal sampean kena denda 10 juta. Lah ini. Kan yang di KUHP itu paling cuma berapa sih? Kan tipiring. Ya. Seharusnya tipiring. Tuh. Terkait dengan yang jenengan sampaikan tentang minum tadi dengan hukuman dan denda yang telah disebut dalam RUU ini, Mas. Terus saya juga bertanya, bagaimana dengan misalnya kita dan masyarakat Nusantara umumnya yang memang kesehariannya atau budayanya tidak bisa lepas dengan adanya minuman beralkohol. Taruhlah misalnya di Bali ada satu upacara yang tidak bisa meninggalkan arak, dan misalnya di Jawa ada gejok bakal yang dari fermentasi. Bagaimana RUU ini menanggapi hal itu? Nah ini sebetulnya RUU Minor ini sudah gini, makanya saya bilang tadi RUU Minor adalah RUU yang sia-sia. Iya. Karena ini apa ya, di dalam sini sudah diatur, sebetulnya sudah diatur di RUU KUHP, lalu diterjemahkan oleh instruksi menteri dari peraturan menteri, lalu diterjemahkan oleh perda. Ya. Sudah ada. Sebenarnya sudah ada. Sudah ada. Lalu ketika sampai tadi ngomong apa tadi? Tentang
minor ada dan yang kebudayaan dilindungi kita. yang masyarakat adat yang Iya, selalu iya. seperti itu. Jadi gini, larangan ini juga gitu ya. Bab 3 larangan, bab 3 pasal 5 adalah setiap orang dilarang memproduksi minuman beralkohol golongan A, B, dan C, minuman beralkohol tradisional dan minuman beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud pasal 4. Pasal 4, kita lihat pasal 4, minuman beralkohol tradisional ya. Ya, siap. Pasal 4, minuman beralkohol tradisional itu termasuk apa? Ya termasuk badek juga. Gak oleh. Wah, ini Itu makanya ketika kita melihat ini, kita harus menengok sejarah. Sopo Iya. sing ngerancang iki? Nah, Sing muncul siapa? Nah, Mas teman-teman budaya juga harus paham bahwa ben gak koyo kemarin ya. bahwa RU Omnibus Law sing disalahno pemerintah, engko RU apa sing disalahno pemerintah. Jadi gini, perjalanan sebuah undang-undang itu ada 3. Ben kok gak disalah-salah nomane. Masyarakat budaya juga harus paham bahwa undang-undang ini, sebuah perjalanan undang-undang ini usulan dari mana? Usulan dari eksekutif kah, pemerintah kah? Ya. Usulan dari DPR, legislatif kah? Atau usulan dari masyarakat? Kebetulan yang saya baca RUU Minol ini yang dilansir oleh Kompas itu diusulkan oleh 21 anggota DPR, 18 orang dari fraksi P3, 2 orang dari fraksi PKS, dan 1 orang dari fraksi Gerindra. Ya. Jadi seperti itu. Jadi diusulkan oleh DPR. Seperti itu. Bukan saya ini enggak. Cuma kita harus paham dulu. Ya. Oh, perjalanannya seperti ini. Ya, betul, Mas. Terkait tadi tentang larangan tadi tradisional juga nggak boleh, Mas. Larangan seperti ini. Nah, pasal 8, larangan sebagaimana dimaksud pasal 5, 6, dan 7 tidak berlaku untuk kepentingan terbatas. Opo klarifikasi ini kepentingan terbatas? Ya, maknanya. Ini akhirnya diterjemahkan ulang nantinya harusnya. Tafsir ganda, engko ini cukup jelas akhirnya. Itu yang kebanyakan seperti itu. Akhirnya itu diterjemahkan oleh peraturan pemerintah di bawahnya. Sudah ada peraturan-peraturan itu, sudah ada. Bahkan di tiap daerah mempunyai perda-perda sendiri yang mengatur lebih spesifik. Ya. Gitu. Karena kita harus paham dulu sifat hukum itu lokal. Ya. Dan dinamis, Ya. mengikuti. Nggak bisa sifat hukum itu nggak bisa kaku. Oke, bentuk peraturan induknya seperti ini, tapi diterjemahkan ke daerah belum tentu bisa. Seperti itu. Pasal 8 ya, larangan sebagaimana dimaksud pasal 5, 6, 7 tidak berlaku untuk kepentingan terbatas. Kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 meliputi kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, fermentasi, dan tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Iki RUU sing apa ya? Lek aku muga-muga aku gak dikenai pasal ya. Iki RUU sing entek-entekno duwe ae. Ya memang harus berbeda itu. Nah, seperti itu, RUU sing entek-entekno duwe karena kenapa? Di dalam peraturan-peraturan, baik itu peraturan Menteri Kemenkes juga telah mengatur, Menteri Perindustrian juga mengatur, itu ada perda juga mengatur. Di Malang sendiri juga sudah ada perda tentang itu. Sedangkan di dalam KUHP ini saya bawa bukunya KUHP yang katanya turunannya dari Belanda. Iya. Warisan feodal. Itu juga sudah mengatur di pasal 300, pasal 492, pasal 536 sampai pasal 539. Sudah mengatur yang membuat unsur pidananya yang membuat mabuk di khalayak ramai dan menjual secara bebas. Jadi wes sah. Nah, ono minuman seperti ini bagi saya akhirnya saya nantinya akan bertabrakan. Iya, jelas itu makin dan mungkin merubah perda dan mungkin akan sia-sia karena yang dibahas sudah lengkap. Nanti balik meneh. Iya, merubah perda. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa sekarang karena kita tinggal di Malang ya. Selama ini fungsi DPRD di Malang apa sih? Fungsi legislatif itu kan pengawasan, pengawasan. Terus
legislatif membuat undang-undang Betul, ya. di bawahnya, kan? Perda, berapa perda yang sudah dibuat? Kan seperti itu. Ya, ya, ya. Berapa perda yang dibuat sama DPRD Malang? Iya, iya, iya. Seperti itu. Iso gak ketika ini disahkan lalu ada perda yang mengikuti? Seperti itu. Saya kemarin baca juga bahwa Malang dimuat di Surya Malang, juga di koran Nusa Daily. Ini bulan 2 Ya. 2020. Malang sudah merencanakan peraturan daerah tentang minuman beralkohol, jadi sudah merevisi Ya. 2020. Sedangkan minol ini sekitar bulan Agustus kemarin kalau Ya, tidak salah ya. baru pertengahan tahun kan. Minol. Februari Malang sudah menyiapkan perda yang mengatur bagaimana siapa saja yang boleh menjual. Dari kemarin itu 18 tahun, sekarang menjadi 21 tahun yang Ya, boleh ya. membeli. Terus tempat penjualan juga diatur. Seperti itu. Sudah lengkap sebetulnya. Kalau RUU Minol ini dibahas lebih lanjut, bagi saya apa yuk? Padha karo ya, akhirnya saya pengen ngomong kok selamat datang di Indonesia. Terus ini saya yang juga penasaran bagaimana kalau memang jadi UU nanti ya, RUU ini bagaimana menawarkan solusi bagi masyarakat adat. Kan kita kalau budaya kita kan jelas nggak bisa meninggal beralkohol. Maksudnya dalam artian bukan mengonsumsi ya, mungkin sebagai Mengonsumsi juga sah kok Mas. membeli tapi untuk cawisan, misalnya padat atau bagaimana itu solusinya? Ya itu dia. Kalau tadi kita menengok undang-undangnya tadi, bahkan yang menjual pun dikenai, memproduksi dikenai, kan Produksi, seperti itu. menjual. Iya, Yang membeli. yang membeli, meminum, iya kan, begitu. Bedanya kan kena. Siapa yang mau mempidanakan demit Lah. kan semua. Ya. Kayak gitu. Jadi masih belum ada titik terang ya mungkin untuk solusi itu. Solusinya sudah ada di Perda, Mas. Iya, sebenarnya lebih ke perda ya. Iya, lebih ke Perda, lebih kepada peraturan menteri sudah ada. RUU Minol ini apa ya? Lek saranku kanggo ngomong DPR pusat, timbangane ngriwi RUU Minol sing wis lengkap, gawe undang-undang liya. Iya, iya. Itu loh. Karena sudah jelas. Iya, saya kira katanya KUHP mau direvisi. Ya iku ae kok diselesaikan. Iya, iya. Jadi rancangan undang-undang KUHP yang baru katanya ini ditolak, peninggalan feodal. Kalau peninggalan feodal ini diselesaikan. Iya, Berapa periode nggak selesai-selesai. Iya. Seperti itu. Kalau masalah RUU Minol sebetulnya teman-teman adat nggak perlu sekhawatir itu. Iya. Nggak perlu sekhawatir itu. Toh nantinya penerapannya juga akan abu-abu. Iya. Karena akan berbenturan dengan lokal wisdom masyarakat setempat, berbenturan dengan berbagai macam. Iya. Dan saya yakin RUU Minol tidak akan disahkan di tahun ini. Ya, mungkin untuk mengisi kekosongan sidang aja. Barangkali itu bukan saya yang ngomong. Oh, iya. Jadi ini Pak yang dipidana Pak, bukan Mungkin saya. ya, mungkin. Ya, ya, ya. Di Kompas sudah jelas Mas. Sudah jelas golongannya. Golongan A itu di RUU Minol ya. Ya. Golongan A itu kadar etanol yang kurang dari 5%. Golongan B kadar etanol antara 5 sampai 20, kadar C kadar etanol antara 20 sampai 55%. Sudah jelas. Ya, ya. Apakah di undang-undang sebelumnya di peraturan menteri maupun Perda ada? Ada. Iya. Sudah ada. Gitu. Setiap orang dilarang memproduksi minuman beralkohol golongan A, B, C, minuman beralkohol tradisional, minuman beralkohol campuran atau racikan sebagaimana pasal 4. Di Perda ada, di instruksi di peraturan menteri ada. Ya, ya. Ada. Gitu. Cuma di RUU Minol ini unsur pidananya akhirnya meningkat. Dendanya meningkat, penjaranya meningkat, seperti itu. Paling sedikit penjara tadi 3 sampai 2 tahun. Dendanya sekitar 10 juta tadi. Itu. Ya, gimana?
Ya mungkin solusinya paling untuk jenengan, misalnya kalau menggunakan badak untuk jaranan, ya badaknya diganti RU ini aja. Tanya-tanya. Wonten kurangi makanya jenengan anu sing iki. Kalau saya Mas ya, kalau saya mungkin ini masukan untuk Baworoso juga ya. Iya, siap. Kalau saya nggak akan gelisah dengan RU Minor. Tidak akan gelisah. Bagi teman-teman adat juga saya nggak akan gelisah tentang ini. Yang saya gelisahkan adalah kemunculan situs-situs bersejarah. Bagaimana perlakuan negara? Nah, Apakah ada rumusan undang-undang untuk melindungi ini? nah itu. Tanah-tanah adat, Siap. tanah-tanah ulayat, Iya, iya, iya. seperti itu. Sekarang gini, kita melihat sebuah petren. No petren gini. Gak suwe tanah itu dari perumahan suwe petren Ya, entek ya. hilang. Padahal tanah ulayat itu, Iya. tanah ulayat, tanah adat itu nggak boleh diperjualbelikan, nggak boleh dipindah tangankan, dia milik adat. Iya. Ini yang seharusnya teman-teman adat gelisah itu. Apakah dari beberapa cerita yang jenengan utarakan ini tadi, apakah ada undang-undang yang memang menjawab permasalahan ini? Ada Mas, Ada. ada. Undang-undang agraria sudah ada. Undang-undang agraria sudah ada, undang-undang desa juga sudah ada. Apakah ada undang-undang yang melindungi ini? Ada sebetulnya. Undang-undang agraria juga sudah ada. Undang-undang desa yang baru juga Ya. sudah ada. Itu melindungi tanah-tanah desa. Cuma kemunculan situs. Sekarang kan lagi Ya. gencar itu Tren. tren ditemukan situs, Ya. ditemukan ini. Sebetulnya ini korelasinya ini kan yo apa memperlakukan ini Ya, ya kok, ya. sedangkan ini ditanahi wong. Iya, iya. Siapa yang ganti rugi? Iya. Nah, seperti itu. Saya gelisah tentang itu. Cukup menarik. Mungkin bisa sesi ini diakhiri. Besok Tapi RUU Minor memang jelas ya. jelas Jelas bahwa- sangat tidak ngaruh. Iya, sangat tidak urgensi untuk Iya, 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 kita bengkerengan di warung kopi bahas minuman beralkohol, sangat tidak. Iya, Karena iya, ya seperti itulah Indonesia, seperti lebih itu. baik ya, fokus yang Untuk ya teman-teman adat, ayo menguatkan barisan, melindungi tanah-tanah adat, sumber-sumber adat. Saya lebih suka itu. siap. Oke pemirsa, kalau begitu untuk Anda semua yang berada di dunia nyata ataupun dunia gaib, mari kita saksikan kelanjutan dari episode kali ini tentang tanah ulayat dan Tanah tanah ulayat. adat dan sebagainya. Cukup sekian untuk sesi makanan, minuman beralkohol. Kita akhiri sini, tetap di channel Baworoso.